Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 289. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gak terasa kurang lebih semingguan lagi kita akan merayakan hari kemenangan ya, hari Idul Fitri. Dan gua mau nanya sama kalian semua ya, gua mau bertukar pendapat atau minta ide nih dari kalian, minta pencerahan dari kalian semua. Nanti bisa dikomentarin di kolom komentar di Spotify atau di Noise. Gua mau pengen tahu jawaban dari kalian. Kalau misalnya nih, ini kan bentar lagi mau lebaran, yang pasti mudik. Gue kemarin udah pulang ke Jogja karena ada salah satu anggota keluarga meninggal, adiknya bapak meninggal, dan di situ sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang membuat gue pusing. Dan besok gue bakal pulang ke rumah mamahku nih di Kediri. Dan gue minta bantuan nih sama kalian, beneran nih gue minta bantuan. Tolong kasih solusi jawaban yang memang tidak akan ada pertanyaan lagi kalau udah sekali dijawab. Jawabannya pertanyaannya kapan nikah, kenapa gak merit. Gue pengen tahu gitu dari kalian apa yang pantas gue jawab kalau pada saat ada saudara yang nanyain kayak gitu. Karena udah gue capek banget, tiap tahun pasti ada aja yang pertanyaan kayak gini tuh. Malas jawabnya sebenarnya. Cuma kalau gak dijawab tuh kayak sungkan banget gitu kan. Jadi buat teman-teman, kasih gue ide jawaban dari kalian seunik banget gitu. Terus komentar di kolom komentar ya. Oke, dan sudah banyak cerita masuk di email dan mari kita bacakan satu persatu ceritanya. Oke, yang pertama. Halo Kak Ana, perkenalkan nama saya Kurniawan. Mau bagi sedikit cerita dan kejadiannya sekitar tahun 2009-an kalau nggak salah. Pernah dengar mitos kalau sore menjelang maghrib nggak boleh keluyuran, nanti bisa disembunyikan kuntil. Nah, waktu itu aku lagi di rumah Pak D. Rumahnya ini di tepian desa. Belakang rumahnya itu kebun jati dan banyak pohon bambu dan pohon-pohon lain. Waktu itu sebelum maghrib, aku hendak mencari Pak D. Kata Bude, dia di belakang rumah. Ya udah, tanpa pikir panjang aku nyari Pak D ke belakang rumah. Pak. Tak panggil-panggil gak ada jawaban. Karena mengira dia tidak ada di belakang rumah, jadinya aku mau balik ke depan. Nah, ketika hendak mau balik, aku mendengar suara perempuan lagi nangis. Suaranya pertama itu kurang jelas, tapi lama-kelamaan terdengar jelas meski agak pelan. Gimana sih nangisnya? Gitu dah pokoknya. Aku toleh-toleh. Perasaan di sini nggak ada rumah lagi selain rumah Pak D. Karena lokasi rumahnya di tepi desa, lalu aku nekat menelan semua rasa takut. Aku balik badan sambil jalan, pingin lari tapi berat banget. Sampai di depan rumah, aku langsung bergegas pergi ke musola
karena sudah azan maghrib. Gimana tadi? Oh ini, aku ceritain ke Bude dan teman-teman. Ada yang percaya itu Kunti, ada juga yang tidak percaya. Nah, sekian dulu cerita dari aku, Kak. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Oke, emang ceritanya gak serem sih. Ini pengalaman katanya nanti disembunyiin kuntil. Dan lu 2009 tuh umurnya udah berapa, Cuk? Kalau misalnya lu 2009 masih kecil, usia 8 tahun, berarti kelahiran tahun 2001 kali ya. Yang gue tahu, emang sih ada beberapa cerita yang masuk di awal-awal itu. Kalau misalnya udah maghrib itu jangan berkeliaran di luar. Nanti bukan kuntilanak, tapi dicolong wewek gombel. Nah itu. Tapi kalau misalnya lu kondisinya udah gede 2009 dan lu percaya lu bakal diculik kunti, ya gak mungkin. Iya, kalau diculik sama janda pirang mungkin iya kali ya. 2009 gue udah lulus SMA bro. Udah ya lulus SMA. Jadi kalau misalnya gue di usia lo dan gue percaya kalau di usia gue yang 17 tahun itu gue dicolong wewek gombel, kayaknya enggak deh. Yang ada gue dicolong sama ini gadun. Anjay, gadun. Itulah pokoknya. Serem kurang ya. Jadi lanjut kita ke cerita berikutnya. Ini ada beberapa cerita yang masuk nih ya. Oke, cerita kedua. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Kak? Nama aku Solika. Mau bagi cerita nih. Jadi gini, ini cerita malam Jumat kemarin. Aku tuh gak tahu kenapa setiap malam Jumat bawaannya gak bisa tidur. Terus aku paksain lah karena emang udah ngantuk berat. Nah, belum juga merem, tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin aku gitu di luar. Dan itu bener dong. Ternyata si Pocica. Tapi aku cuek. Gak tak pikirin karena udah ngantuk. Tiba-tiba leher kayak ada yang mau ngikat pakai tali. Kerasa banget. Aku kira ini mimpi. Tapi aku kan belum nyenyak karena baru merem. Beneran kerasa banget. Kayak ada tangan berbulu dan ukurannya gede. Entah kenapa tuh tangan tiba-tiba lepas. Aku tetap coba terusin tidur. Tapi baru merem tuh ini badan goyang-goyang dan bener-bener mau terbang. Ini udah keangkat badannya sampai aku teriak gak ada yang dengar. Pas aku baca-baca ayat kursi lepas dah tuh. Tapi dada rasanya sesek banget. Akhirnya aku pindah tidur ke ruang depan saking takutnya. Oke, ceritanya selesai. Aduh, ini mau ngomennya kayak gimana ya? Gua kalau ngehujat malah dihujat balik sama netizen. Lu ngimpi kali mbak? Ya, lu ngimpi ini ceritanya. Kenapa gue bilang lu mimpi? Lu awal mula lu ngeliat Pocica. Terus tiba-tiba lu ngerasa ada tangan yang berbulu melingkar di leher lu. Emang si Pocica ini tangannya nggak diikat gitu? Di mana-mana pocong mah tangannya dilipet, nggak keluar tangannya ya. Terus berasa ada tali yang ngejeret. Tiba-tiba lu, ini masalahnya tali apa tangan? Lu bilang pertama tali, tiba-tiba tangan, kan aneh nih ya. Dan yang keanehan ketiga itu adalah posisi lu berasa kayak badannya terbang. Nih gue gak percaya kalau misalnya ada yang namanya erep-erepan terus terbang gitu. Gak percaya gue. Karena gue pernah mengalami yang namanya erep-erepan, ya udah kayak gue sleep paralysis gitu. Sesak gitu doang. Karena kan emang tersuges ya. Kita ngesuges bahwa kita bakal melihat kita bakal ditindihin sosok makhluk halus. Padahal enggak, ya itu tadi gue jelasin. Udah bolak-balik gue jelasin karena ya saraf terlalu capek sarafnya. Jadi kayak tegang dan kayak ngerasa kita ketindihan gitu. Gue percaya yang adanya bukan ketindihan ya, tapi dalam posisinya rep-repan ini modelnya kayak kita berasa kita ngeliat sesuatu, yaitu imajinasi yang pertama. Dan tapi kalau sampai dia terbang gitu ngangkat badannya, lu kayaknya habis nonton ini ya, The Exorcist gitu ya, atau mungkin Conjuring nih, Conjuring yang
pertama tuh yang si ceweknya badannya sampai keangkat-angkat dari kasur. Nah itu makanya kayak langsung kesuges gitu. Badan gue terbang coy, gue bisa terbang coy. Woi, kalau gue terbang nih mau ngajak ini pacar gue keliling dunia terbang. Oke, lanjut ke cerita ketiga. Kita cas aja ya. Cerita ketiga ini langsung aja. Hai kak, nama aku Yamanaka. Wih, orang Jepang nih, Yamanaka. Mau berbagi kisah nih. Ini kisah suamiku. Suami aku asalnya Banyuwangi. Dia mondok di salah satu pesantren di Banyuwangi. Kurang lebih 6 tahun. Dia mondok tahun 2003-an. Itu pesantren tempatnya di tengah desa, jauh dari pemukiman. Udah gitu dikelilingi pohon bambu banyak. Di bawahnya ada sungai besar. Bisa bayangin tuh kalau malam kayak apa. Nah, suami aku tuh orangnya bisa ngerasain kehadiran mereka. Dalam tanda kutip. Karena suamiku ini santri baru, jadi tidurnya ini agak pisah dari teman-teman. Walhasil dia boboknya sendirian. Dari tidur malam pertama aja udah digangguin. Kuping suamiku dimasukin beras. Pernah juga namanya sering dipanggil-panggil setiap mau bobo. Mungkin biar gak fokus sama hafalan-hafalan. Yang gangguin itu perempuan. Kata para santri, di sana si cewek dalam tanda kutip itu emang suka gangguin murid baru. Dan agak manja-manja gitu sama para santri. Pernah juga pas para santri anak-anak belajar di musola, dia nongol bawa api 3. Mondar-mandir di lorong musola itu. Semua santri lihat, walhasil semua pada bubar dan teriak-teriak. Terus Pak Kiainya bilang, udah gak usah panik gitu. Kalau kalian panik dia malah seneng, kita gak jadi belajar. Udah sebulan suami aku dan beberapa santri di sana dan gak kerasan. Terus pindah kamar bareng santri lain yang seangkatan sama suamiku. Gak lama ada santri baru masuk, cowok juga. Ya namanya juga santri, pastinya cowok deh. Namanya Harry. Dan semua sudah bisa menebak apa yang akan terjadi sama Harry. Ya, dia dijailin sampai pingsan-pingsan tiap malam. Kemudian pernah juga ada kejadian. Jadi ada Pak Kiai ini bersih-bersih di belakang rumahnya yang banyak pohon bambunya. Dipotonglah itu si bambu karena mau perluas dapur. Entah potongan keberapa tiba-tiba Pak Kiai ngerasain matanya ini perih. Merah ampe sakit berhari-hari. Setelah diselidiki ternyata salah satu pohon bambu itu rumahnya jin yang gak sengaja kena tebang. Ya udah, diajak damailah si jin. Akhirnya mata Pak Kiai normal lagi. Sampai sekarang itu pesantren auranya gimana gitu ya. Apalagi bagian kamar mandi santri cewek yang dulu tempatnya Mbak Jail. Aku kalau lebaran pasti diajakin ke sana silaturahmi. Cuma gak pernah berani numpang pipis di kamar mandi cewek karena rasanya berat gitu. Oke. Ini ceritanya juga aneh gitu ya. Pondok pesantren ada setannya dibiarin. Padahal ini setannya selalu mengganggu para santri-santriwatinya di situ. Yang namanya pondok itu adalah orang-orang yang suka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dimana kalau misalnya ada jin nakal yang suka mengganggu, pasti gak betah di tempat itu gitu loh. Dan pastinya otomatis kan ya mungkin Pak Kiainya atau Pak Ustadznya berusaha untuk ngusir si setan ini gitu loh, biar gak ganggu santrinya. Kalau mungkin ganggu dalam hal belajar oke, mungkin supaya gue mikirnya gini, kalau dia mengganggu pas posisi dia belajar, mungkin dia mikirnya gue mikirnya
sebagai ujian buat si santrinya biar fokus dan kuat. Tapi kalau sampai ngeganggu sampai tidur apa segala macam sehingga ngebuat si santrinya ini nggak nyaman, ya mending diusir aja gitu kan. Tapi kan Pak Kiainya aja sampai nggak bisa ngusir kan aneh gitu loh. Ini kok ceritanya malah ngerosting cerita orang ya. Ada horor Ana yuk horor. Lanjut ke cerita terakhir aja deh. Kenapa ya? Gue udah dari cerita 1, 2, 3 udah tidak begitu mood. Semoga di cerita terakhir ini gue mood banget. Ini mempengaruhi pendengar gue, Cuk. Oke. Hai Gana, perkenalkan nama aku Dari. Aku mau cerita legend tahun 80-an di tempatku. Nah, cerita ini legend banget. Bikin gempar sampai ke kampung lain dan sampai masuk ke koran. Wah, apa tuh? Malam itu sekitar pukul 10 Pak Sobari, nama samaran, siap-siap untuk berangkat jualan di acara hajatan kampung sebelah. Beliau ini jualan menggunakan sepeda ontel dan gerobaknya ditaruh di belakang sepeda. Barang-barang yang dijualnya ini bermacam-macam. Ada rokok, makanan ringan, dan juga minuman bir kaleng. Ibuku cerita kalau ada pesta hajatan di kampung. Acaranya bisa sampai subuh, baru bubar. Dan biasanya semua pemuda-pemudi dari penjuru kampung lain akan datang untuk nonton organ tunggal, plus joget-joget dan juga mabuk-mabukan. Oke, gue percaya tahun 80-an. Alhamdulillah sekarang sudah gak gitu lagi di kampungku. Lanjut ya. Nah, malam itu Pak Sobari mengayuh sepeda tuanya sendirian menyusuri jalan setapak perkebunan sawit milik PTPN. Butuh waktu hampir 1 jam beliau sampai di kampung sebelah. Sesampainya di tempat hajatan, ia segera merapikan dagangannya dan berharap ada pembeli yang datang. Berjam-jam doi duduk sambil ngudut menikmati organ tunggal. Belum juga ada pembeli dagangan hingga sampai hampir pukul 2 pagi. Tiba-tiba ada perempuan cantik berambut ikal, kulitnya putih dan menggunakan kaos berwarna merah dan rok sepan. Datang menghampiri Pak Sobari sambil ngomong, "Kang, beli rokok sebatang." "Oh iya Mbak Yu," kata Pak Sobari sembari mengambil rokok dan juga korek untuk perempuan cantik itu. Perempuan itu duduk sambil ngudut dan ngajak ngobrol Pak Sobari. "Kang, udah lama jualan di sini?" "Dari jam 11 Mbak Yu, belum laku-laku." "Emang rumahnya di mana Kang?" "Di Karangrejo Mbak Yu, dekat tempat ternak ayam itu loh." "Lah kok sama denganku toh Kang? Aku juga deket situ. Nanti kita pulang bareng ya." "Tapi gak bisa buat boncengan nih sepeda Neng." Yu." "Ah jangan khawatir Kang, nanti aku bantuin dorong, hehehe. Dari tadi aku belum tahu namanya Mbak Yu." "Oh nama aku Jamila Bang." Kang." Sepanjang mereka ngobrol, ada beberapa pembeli yang mulai datang. Tapi mereka semua ini memasang wajah aneh kepada Pak Sobari. Sampai ada satu pembeli yang nanya, "Kang, sampean ngomong sama siapa sih? Kok kayak orang edan, ngomel-ngomel sendiri?" "Lah aku ngobrol sama cewek di sebelahku nih kok," jawab Pak Sobari. Pembeli itu pun cepet-cepet pergi sambil ngerasa heran. Singkat cerita, dagangan Pak Sobari laris manis. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pak Sobari mengemasi dagangannya. Jamila juga ikut bantuin. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tetap ngobrol. Pak Sobari nuntun sepedanya, sementara Jamila bantuin dorong dari belakang. Nah, dari sini ada yang aneh. Sepanjang ngobrol tadi, lama-lama yang diomongin sama Jamila ini semakin gak jelas, kayak orang bergumam gak jelas. Pak Sobari juga merasa jalan sepedanya ini lancar, kayak gak ada beban. Padahal jalan yang dilalui itu berbatu-batu. Dan juga rasanya ini sebentar aja udah sampai kampungnya.
Waktu di dekat peternakan ayam, Jamila menyuruh Pak Sobari berhenti dan mengatakan kalau rumah dia di sekitar situ. Jamila menyodorkan uang kertas untuk membayar rokok dan minuman yang dia beli. Karena uangnya besar, Pak Sobari ingin mengembalikan kembaliannya, tapi ditolak. Kata Jamila, ambil saja. Apapun yang terjadi, jangan pernah membelanjakan uang saya. Simpan saja dalam kaleng tempat uang itu, Pak. Pak Sobari mengiyakan aja, lalu lanjut jalan. Dalam perjalanan Pak Sobari baru sadar, di dekat ternak ayam itu kan cuma ada pohon sawit dan pohon randu. Gak ada rumah warga di situ. Dan beliau juga belum pernah melihat Jamila selama ini. Tapi dia positif thinking aja. Mungkin Jamila itu karyawan di peternakan ayam tersebut. Dan rumahnya ada di dalam peternakan itu. Keesokan harinya Pak Sobari pun berjualan seperti biasa. Malam berangkat dan memang khusus di tempat-tempat orang pesta jualannya. Dagangannya selalu habis tak bersisa. Sampai-sampai Pak Sobari sempat kaya mendadak. Zaman dulu Pak Sobari sudah punya duit berkaleng-kaleng dari hasil jualannya. Tapi bukan kaleng-kaleng ya, asli duitnya ini. Dan memang Pak Sobari gak membelanjakan duit dari Jamila. Entah dia sadar atau enggak. Dan kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri. Jadi jika tiap malam kalau Pak Sobari pergi jualan, anaknya yang masih balita selalu menangis sampai menjelang subuh ketika Pak Sobari pulang. Dan juga istrinya mulai dengar ada suara-suara seperti perempuan nangis, ketawa, ngobrol, dan lain-lain. Anjir, ini gue kayak relate banget nih sama cerita. Bentar ya, gue selesain. Ketika Pak Sobari berangkat jualan, ditambah istrinya sering didatangi perempuan dan bilang supaya istrinya meninggalkan Pak Sobari. Kemudian istri beliau ini bercerita perihal yang dialaminya selama beberapa minggu itu. Dan mengutarakan unek-uneknya tentang keanehan dagangan Pak Sobari yang dirasa tidak masuk akal. Dagangannya segitu, hasilnya kok berlebih-lebih. Dan pada akhirnya Pak Sobari pun datang menemui orang pintar. Lalu orang pintar ini memberitahu bahwa ada kuntilanak yang tinggal di pohon randu dekat ternak ayam itu suka sama Pak Sobari. Setiap Pak Sobari jualan malam-malam dan melewati jalan itu, kuntilanaknya selalu memperhatikan Pak Sobari. Terus ditanyalah sama orang pintar ini, apa pernah Pak Sobari jualan malam-malam dan ada perempuan cantik yang datang membeli dan memberikan uang? Pak Sobari segera menceritakan semuanya. Lalu si orang pintar memberitahu bahwa duit yang diberikan itu sebenarnya bukan duit, melainkan seperti jimat. Tetapi sebagai gantinya, kuntilanak itu ingin hidup dengan Pak Sobari. Dan imbasnya, anak istri Pak Sobari pun tak pernah berhenti diteror. Pak Sobari menjadi ketakutan. Beliau meminta obat dan segera setelahnya ia pun memboyong seluruh keluarganya meninggalkan kampung kami. Sampai saat ini Pak Sobari gak pernah lagi kembali. Kabarnya beliau pindah ke kota Bagan Batu. Begitulah ceritanya yang aku dengar dari ibuku. Ini ceritanya real sih. Mungkin dari orang-orang yang daerah sama aku pasti tahu tentang cerita ini. Oke. Ini lumayan agak merinding gue bacainnya. Kenapa gue bilang agak merinding? Karena agak sedikit relate dengan pengalaman yang pernah terjadi di daerah kampung aku juga gitu. Di daerah Nganjuk gitu ya. Gue tahu cerita ini juga dari orang, dari saudara aku lebih tepatnya. Dan ini terjadi tahun 2000-an awal pokoknya. Gue masih SD lah. Nah, ini hampir sama ceritanya. Cuma yang membedakan adalah anak dari si pedagang itu sampai meninggal gitu. Jadi ceritanya kurang lebih sama. Jadi ada di daerah desa tetangga gitu, desa tetangga di desaku itu ada orang jualan kayak kerupuk
kerupuk-kerupuk gitu, kerupuk upil, kerupuk apa, dan dia goreng sendiri sama tempe. Di daerah desaku tuh kan banyak pembuat tempe gitu kan. Apa itu? Jadi di daerah desaku tuh terkenal dengan pembuat tempe. Tempenya ini pembuatannya alami tanpa mesin, karena dulu nenekku juga pembuat tempe dan penjual tempe. Jadi kalau kalian pernah tahu ya, tempe-tempenya itu sampai diinjek-injek bro kedelainya pokoknya. Terus cetakannya ini alami, nyetak sendiri, diragi sendiri, pokoknya nggak pakai mesin lah ya. Masih alami, direbus gitu dan lain-lain kayak gitu. Nah, si tetangga desaku ini dia tuh penjual kerupuk sama penjual tempe. Nah, tempenya ini dia bikin sendiri. Sampai pada suatu saat itu nggak tahu kenapa selama 1 tahun itu dagangannya itu nggak pernah laku. Sampai tempenya ini busuk-busuk, kerupuknya sampai melempem. Pokoknya nggak pernah laku lah. Laku pun paling cuma 10% atau 20% kayak gitu dari hasil dia jualan gitu kan. Nah, sampai pada suatu saat dia ini inisiatif mau nunggu gitu di pinggir jalan sampai malam gitulah. Pokoknya dia tuh saking nggak punya duitnya untuk beli beras, untuk beli apa gitu kan, kebutuhan sehari-hari di tahun 2000-an itu. Dia tuh kayak jualan di pinggir jalan karena emang rumahnya ini di pinggir jalan besar, jalan utama gitulah. Jalan utama dari Kediri menuju ke Kertosono, Nganjuk dan lain-lain. Pokoknya jalan utama. Jadi sering dilewatin bis-bis, mobil, motor, pokoknya itulah. Nah, dia tuh inisiatif jualan di pinggir jalan gitu. Pakai kayak tenda-tenda gitulah. Meja kecil terus dikasih tenda kecil gitu. Nah, gitu. Dengan maksud supaya tempenya ini bisa habis gitu loh, biar dia nggak rugi dan bisa beli beras dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai pada suatu saat, ini cerita dari sepupu gue ya, di sekitar jam 12 dan itu kebetulan malam Selasa Legi katanya tuh, malam Selasa Legi. Tiba-tiba itu kaget gue, kucing gue lari-lari. Fuck ini. Si Unyil. Ya itulah pokoknya. Anjir, langsung merinding. Aduh, gara-gara kucingku tiba-tiba lari. Nah, itu pada suatu malam ada perempuan, ibu-ibu. Ini dia bilangnya ibu-ibu, pakai baju zaman dulu lah, jarik, terus kebaya desa-desa yang kutu baru. Nah, itu pakai kebaya kutu baru kan, zaman-zaman dulu mak-mak di desa itu pakai baju kayak gitu. Terus pakai sebenarnya sih nggak mak-mak sih. Usianya kurang lebih 30-an ke atas gitulah pokoknya. Tapi dandanannya kayak mak-mak gitulah. Ya. Terus habis itu datang nih beli tempenya gitu. Itu sekitar jam 11 malam enggak salah. Terus ditanya, "Pak, beli tempenya?" gitu. Sendirian jalan tuh. Terus, "Oh iya, Bu," gitu. Terus ditanya tuh sama orangnya, "Kok sendirian, Bu, beli tempe?" "Iya nih, lagi lapar, Pak, nggak ada lauk di rumah," gitu. Terus tak lihat tadi ada bapaknya jual tempe. Udah, dia nggak ada rasa curiga gitu kan. Jual beli apa namanya? Inilah ngejualin tempe gitu kan. Terus dikasih duit. Nah, benar sama, duitnya nih gede gitu. Terus dibilang, "Bu, nggak ada kembaliannya," gitu. Terus si ibu-ibu tuh bilang, "Oh, nggak usah, Pak, bawa aja kembaliannya, anggap aja rezeki Bapak. Tapi nyampe rumah uangnya disimpan aja ya. Ya nanti dibuat jaga-jaga kalau misalnya ada kebutuhan darurat." Dia bilang kayak gitu. Pokoknya disimpan dulu aja, jangan dijual, dibelanjain. Nah, si tetangganya sepupuku ini beda desa ini ya iya aja gitulah ya. Iya aja. Nah, dia nggak ngurus masalah iya apa enggaknya gitulah. Pokoknya dia mengiyakan. Sampai pada saat dia pulang itu, terus besoknya itu kan masih ada bahan-bahan di rumah gitu kan. Ya dia buat lagi, otomatis dia gak belanja tuh. Dia gak belanja, hanya belanja beberapa sedikit bahan lah. Uangnya ini masih ada. Dan pada saat dia jualan, kan dia jualannya dari pagi sampai malam. Dan pada saat dia jualan pagi hari, itu dagangannya gak ada 1 jam itu langsung ludes, habis bis. Dan itu sampai
1 bulan berturut-turut. Sampai pada akhirnya orang-orang ini kan agak curiga, nih kenapa ya orang bapaknya ini kok tiba-tiba punya banyak duit. Karena pada saat itu langsung beli motor baru waktu itu. Istrinya pun juga curiga, cuma kan mikirnya ya mungkin karena udah rezeki ya gitu, gak mikir yang aneh-aneh, gak mikir pesugihan atau apa gitu. Dan emang si bapaknya ini juga orangnya lempeng dalam hal agama. Sampai pada akhirnya itu di 1 bulan berikutnya anaknya ini mulai sakit-sakitan. Gak tahu kenapa tiba-tiba sakit, demam, terus turun, demam lagi turun, sampai pada akhirnya meninggal. Nah, didiagnosa sama dokter itu cuma penyakit demam biasa sebenarnya, tapi kenapa sampai meninggal? Terus di beda 3 bulan atau 4 bulan anak keduanya ini sakit juga gitu. Anak keduanya sakit. Diperiksain sama dokter itu nggak ada penyakit hal yang serius, tapi anaknya ini lemes sampai bibirnya itu biru katanya, pucet banget. Nah, karena di dokter ini nggak ada, karena di desaku ini mungkin orangnya juga masih terbilang agak sedikit kolot ya. Dia ke orang pinter. Nah, dari orang pinter itu dikasih tahu, Bapak apa pernah menerima uang dari perempuan yang beli dagangannya Bapak malam-malam gitu. Terus dijawab sama si orang itu, iya pernah Pak. Tolong uang yang itu kalau memang masih ada Bapak bakar sekarang, karena itu bukan duit asli, melainkan ya kayak jampe-jampe gitu. Nah, usut punya usut, si perempuan ini adalah makhluk halus, suruhan dari saudaranya dia yang pernah ada konflik. Nah, itu konfliknya gue nggak tahu, pokoknya ya masalah warisan atau apa gitulah, yang pengen ngebuat si bapak ini hancur gitu, keluarganya hancur, meninggal, sehingga hak warisnya itu jatuh ke tangan saudaranya itu kayak gitu. Akhirnya pas dia pulang ke rumah, bener duitnya masih ada, tapi tiba-tiba pas dilihat itu yang tadinya duitnya itu masih duit utuh biasa, pas dia balik pulang itu, pas dia lihat duitnya itu tiba-tiba ada tulisan Arab gundul gitu, raja-raja gitulah pokoknya, katanya ada Arab gundul. Terus tiba-tiba dibakar, pas dibakar itu meletus bro, katanya kayak ada suara petasan gitu, dar. Terus 2 hari kemudian anaknya sembuh gitu guys. Makanya gue kayak relate banget sama cerita ini, karena emang cerita dari desa itu, maksudnya dari kalangan desa dan di zaman dulu-dulu itu ceritanya pasti lebih serem dibandingkan cerita horor di kota gitu guys. So, buat teman-teman semua, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah mau menuju sahur karena sekarang sudah menuju pukul 3 dini hari. Buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Kasih like dan rating untuk Podcast Kisah Horor di Spotify, dan subscribe Podcast Kisah Horor di Noise ya. Nah, buat teman-teman juga kalau pengen ngedukung gue gitu, jauh lebih berkreatif lagi gitu, ya mungkin bisa nih kasih saweran THR untuk PKH gitu di Saweria. Nah, link Sawerianya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.